Bayangkan saja seandainya Prabowo yang jadi presiden nanti pada tahun 2024, bisa-bisa Densus 88 dibubarkan beneran. Sekarang ini saja Prabowo sudah berani mengambil sikap yang berlainan dengan Presiden Jokowi, apalagi nanti kalau jadi presiden beneran. PA 212, HTI, FPI merapat, mereka bangkit lagi. Halo guys, kembali bersama saya Nina Nur. Kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Beberapa hari lalu, Menteri Pertahanan Menhan Prabowo melakukan blunder besar ya. Usulannya kepada Ukraina dan Rusia ditolak mentah-mentah oleh Ukraina karena dinilai aneh dan dirasa lebih seperti rencana Rusia ketimbang dari Indonesia. Dan ternyata memang terbukti bahwa usulan itu adalah dari Prabowo sendiri, bukan dari Kementerian Luar Negeri. Karena ketika dipertanyakan oleh Komisi 1 DPR RI, Menlu Retno Marsudi meminta DPR berkomunikasi langsung dengan Menhan Prabowo. Kemudian dari Presiden Jokowi keluar pernyataan bahwa usulan itu ya memang dari Prabowo sendiri. Oleh sebab itu Presiden Jokowi kemudian memanggil Menhan Prabowo yang sudah terjadi ya pada hari Sabtu 2 hari lalu. Namun bagaimana isi pembicaraan mereka itu belum ada beritanya ya. Dari fakta-fakta di atas sudah jelas bahwa sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo telah melangkahi Presiden Jokowi, sebuah tindakan yang sembrono, tidak elok, tidak etis dan merupakan sebuah pelanggaran tupoksi ya atau tugas pokok dan fungsi. Saya kira kelanjutannya yaitu masih di antara Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo. Bisa saja sudah dikasih peringatan atau dikasih wejangan, kita nggak tahu ya. Namun tindakan Prabowo ini kemudian bikin kita jadi nggak yakin ya. Apakah nanti kalau misalnya jadi presiden, apakah tetap akan meneruskan program-program Presiden Jokowi? Atau nanti justru Prabowo bikin program-program baru yang berlainan? Ini kan jadi menteri saja sudah melakukan komunikasi ke negara lain yang isinya itu berbeda dengan apa yang sudah dinyatakan oleh Presiden Jokowi dan Kementerian Luar Negeri RI. Bisakah kita percaya lagi dengan janji Prabowo untuk meneruskan program-program Presiden Jokowi? Atau itu hanya sekedar taktik untuk menarik para pemilih, tapi aslinya berbeda? Timbul berbagai kekhawatiran ya, karena pengalaman yang dulu itu, saya melihat bahwa Pak Prabowo ini kok kayaknya gampang dipengaruhi oleh bisikan-bisikan circle-nya beliau. Misalnya dalam kasus hoax Ratna Sarumpait ya waktu itu. Itu pasti ada orang-orang di sekitar Prabowo yang membisikkan, yang mempengaruhi. Sehingga Prabowo langsung aja percaya bahwa Ratna Sarumpait itu dianiaya orang. Ya siapa lagi kan? Bisa jadi Fadlizon yang sangat mempengaruhi. Sehingga Prabowo pun jadi percaya sama hoax. Sama saja ketika beliau kalah di Pilpres waktu itu ya, sempat menggugat hasil Pilpres. Saya yakin banyak sekali bisikan-bisikan orang-orang di sekitarnya. Ini kembali jadi pertanyaan, karena usulan ke Ukraina itu seperti yang sudah saya sampaikan dalam video sebelumnya, bahwa usulan ke Ukraina yang isinya sangat menguntungkan Rusia itu berbau Fadlizon, seakan-akan itu buatan Fadlizon, yang memang sangat suka dan memuja Rusia dan Presiden Rusia Vladimir Putin ya. Saya jadi khawatir bahwa Prabowo ini masih suka mendengarkan bisikan dari orang yang salah dan terpengaruh. Apalagi dalam sebuah video di channel milik Fadlizon, ada video yang cukup baru ya, sekitar 3 atau 4 hari lalu ditayangkan. Dalam video itu, Fadlizon sangat menyambut kedekatan antara Presiden Jokowi dengan Prabowo. Katanya chemistry antara keduanya sudah terbangun selama 4 atau 5 tahun ini, dan Fadlizon melihatnya sebagai hal yang sangat positif. Fadlizon menyebut bahwa Prabowo merupakan pilihan atau opsi terbaik bagi Jokowi untuk melanjutkan program-programnya ke depan. Tentunya Fadlizon juga memuji Prabowo sebagai orang yang bijak, baik hati, dan santun. Kalau Fadlizon memuji Prabowo ya itu udah biasa ya. Tapi Fadlizon juga mendukung kedekatan antara Presiden Jokowi dan Prabowo. Nah, ini yang nggak biasa. Saya melihat ini sekedar bagian dari strategi saja dalam rangka mendukung pencapresan Prabowo agar bisa masuk ke semua elemen masyarakat ya, termasuk kalangan pendukung Presiden Jokowi. Nah,
Pada hari yang sama, Novel Bamukmin dari PA 212 ya, menyatakan dukungan terhadap Prabowo dalam Pilpres 2024. Walaupun ada catatan bahwa PA 212 akan menunggu hasil ijtima ulama, namun Novel Bamukmin sudah memaparkan alasan mengapa dia mendukung Prabowo di Pilpres 2024. Alasannya itu terkait pada dukungan Prabowo dan kader Partai Gerindra terhadap kasus penembakan Laskar FPI di Tol Cikampek kilometer 50 dulu ya. Novel bercerita bahwa dulu yang terjun langsung itu termasuk Fadlizon. Ingat ya, kasus itu terjadi pada tahun 2020 ketika Prabowo sudah jadi Menteri Pertahanan di kabinetnya Presiden Jokowi. Ingat juga bahwa PA 212 merupakan kelompok yang kalau berdemo tuntutannya selalu sama, menuntut Presiden Jokowi turun dari jabatan presiden. Dan perlu diingat juga bahwa ketika Prabowo dan partainya Gerindra sudah bergabung dalam koalisi partai pemerintahan Presiden Jokowi, PA 212 masih saja menyatakan menolak hasil pemilu 2019 dan menegaskan diri sebagai pihak oposisi. Lalu, sekarang ketika Prabowo mau nyapres lagi di 2024, mereka ini mau merapat lagi ke kubu Prabowo. Kebayangkan kalau seandainya Prabowo terpilih jadi presiden. Sedangkan di dalam kubu Prabowo sudah bercokol kelompok 212 ini. Bisa-bisa FPI dan HTI tidak lagi jadi organisasi terlarang kan? Itu sebuah kemungkinan yang bisa saja terjadi ya. Kita sekarang ini sudah merasa aman, damai, dan tentram tanpa kehadiran mereka-mereka itu. Walaupun orang-orangnya masih ada, masih suka demo juga, tapi pengaruhnya bisa dikatakan sudah hampir nggak ada ya. Baliho raksasa bergambar Rizik Syihab saja sudah sobek-sobek. Emang ada demo jutaan umat gitu ya mendukung mereka? Kan nggak ada. Sweeping pun udah hampir nggak ada. Eksistensi mereka itu hampir musnah. Tapi mereka bisa jadi bakal bangkit lagi seandainya Prabowo jadi presiden. Itu satu kekhawatiran besar yang saya kira perlu diperhatikan ya. Dan satu lagi yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa Fadlizon pernah menyatakan keinginan untuk membubarkan Densus 88 dengan alasan narasi terorisme itu berbau Islamofobia. Saya nggak akan membahas Islamofobia ya, karena hal itu memang nggak masuk akal. Ini ya, pernyataan Fadlizon mau membubarkan Densus 88 itu disebut pada tahun 2021. Ya ketika Prabowo sudah jadi Menhan. Jadi walaupun Gerindra sudah 2 tahun bergabung ke pemerintahan Presiden Jokowi, tetap saja Fadlizon ini punya visi dan misi yang berbeda. Dan sampai sekarang dia masih di Gerindra. Bayangkan saja seandainya Prabowo yang jadi presiden nanti pada tahun 2024, bisa-bisa Densus 88 dibubarkan beneran. Sekarang ini saja Prabowo sudah berani mengambil sikap yang berlainan dengan Presiden Jokowi, apalagi nanti kalau jadi presiden beneran. PA 212, HTI, FPI merapat, mereka bangkit lagi, kemungkinan besar nggak dilarang lagi. Baliho-baliho raksasa Rizik Syihab bertebaran bebas di mana-mana. Sweeping ketika bulan puasa kembali digelar. Densus 88 bahkan bisa bubar beneran. Gimana itu? Sedangkan selama ini banyak sekali anggota teroris yang sudah ditangkap oleh Densus 88 dalam rangka melindungi bangsa dan negara ini dari kekacauan dan tindakan terorisme. Jaringannya jelas ya, bahkan kotak amal yang dananya buat kegiatan terorisme juga berhasil dibongkar. Sebagai warga negara ini yang sudah merasa aman dengan adanya Densus 88, saya jadi merasa khawatir sekali. Bagaimana nasib bangsa ini ketika seorang Prabowo jadi presiden yang di sekelilingnya itu adalah orang-orang macam Fadlizon, PA 212, FPI, yang benci sama polisi, benci sama tentara, yang suka kalau Densus 88 itu nggak ada. Gimana nasib keamanan dan ketertiban yang sudah kita nikmati selama ini dalam pemerintahan Presiden Jokowi? Saya harap ini bisa jadi bahan pemikiran buat kita semua ya. Oke guys, jangan lupa like dan subscribe channel Siward TV ya. Kura-kura memang juara.